Setiap kali saya mendengar nama Teguh Oostenrijk, waduh, sukma saya tergetar. Ya, karena namanya di samping Teguh juga pakai Oostenrijk, yang itu keren Austria. banget di situ. Nah, saya tidak bermimpi kalau pada suatu hari dapat kehormatan berjumpa langsung dengan penggetar sukma ini yang kemudian bahkan memperoleh anugerah Muri sebagai satu rekor yang saya kira sulit dicari tandingannya ya, anunya dalam hal ini karena ini tergantung instalasi bawah air. Mas Teguh, kok bisa Anda itu sekarang begitu obsesif? Maaf perkataan obsesif ini dalam arti positif ya, bukannya negatif, tetap membuat instalasi saya juga pernah bikin Pak, tapi kalau instalasi di bawah air. Ini orang sering menganggap bahwa oksigen yang kita hirup tiap detik itu datang dari daun kan. Ternyata hampir 70% itu dikontribusi oleh biota laut yang bersimbiose dengan koral. Jadi, Anda kok bisa tahu itu? Oh, dari Google, dari segala macam. Jadi mulainya dulu sebenarnya Anda sekolah di Jerman itu seni rupa. Nah ya, apakah pada waktu itu Anda sudah perhatian terhadap masalah ini? Waktu itu tahun 70-an belum. Bahkan waktu tahun 79 Joseph Beuys membuat karya di Documenta Kassel yang ke-7 kalau nggak salah. Saya hadir, dia menanam pohon 7.000 pohon. Dan waktu itu saya malah bagian kelompok yang memaki-maki dia bahwa nanam pohon kok dianggap seni gitu loh. Iya tak? Ini seninya di mana? This is doch keine Kunst, aku bilang gitu. Dan zaman itu belum Anda ada. Waktu itu masih sekolah atau masih student ya. Dan saat itu belum ada pemikiran ekologi, belum ada partai hijau segala macam di Jerman. Tapi Joseph Beuys sudah memikirkan hal itu. Dan saya sekarang berani terus terang berkata bahwa Joseph Beuys itu inspirator saya, sehingga saya bisa sampai pada gagasan membuat karya seni di bawah laut. Gitu. Kok bisa Anda beralih dari yang menghujat beliau, kok bisa kemudian malah Anda? Nah itu kan setelah berapa puluh tahun, kan? Dari tahun 79, saya mulai bikin artificial reef itu di Lombok tahun 2014. Jadi persoalannya kan kita juga baca buku, baca segala macam dan riset, dan ternyata memang itu 70% oksigen yang kita hirup itu dihasilkan di bawah laut. Dan terumbu karang yang dulu kita pernah miliki kurang lebih 87.500 km, itu sekarang tinggal 6%, Pak. Tinggal 6% yang bagus. Bukan berkurang 6%. Enggak. Jadi artinya 94% loss. Ya, karena kita serakah. Gitu loh. Bagaimana dosa kita dibanding dengan Great Barrier Reef? Sebenarnya semuanya berjalan bersama. Jadi, dan tentu saja ada postasium, ada pemboman ikan dan lain-lain, yang membuat koral itu banyak yang mati. Gitu. Dan menurut saintis tahun 2050 itu anak cucu kita tidak akan bisa hidup lagi tanpa oksigen mask. Jadi harus. Apakah pengaruh memutihnya karang itu? Itu teorinya masih banyak ya, masih banyak. Jadi ada global warming, ada macam-macam ya. Bahkan saya pernah dengar lagi karena bakteri coli. Jadi, tapi saya kan bukan saintis, saya seniman. Jadi saya ingin berbuat sesuatu untuk manusia, bukan untuk alam ya. Karena alam semesta itu hebat. Nggak butuh kita. Nggak butuh kita. Ya. Itu
Dan saya juga ingat pada peribahasa Indian kuno yang saya dapatkannya dari suku Maya di Meksiko. Mereka pernah bilang bahwa manusia itu butuh udara, butuh air, butuh ikan, butuh daun, butuh pohon, tapi mereka tidak butuh kita. Iya Ya. Pak, iya itu Iya kan? sudah jelas Pak. Kita Makanya. itu yang sombong aja kalau Jadi kita. predator terjahat di Iya, dunia iya. itu ya manusia, Homo sapiens sapiens. Wah, Pak Ya. Pak Teguh. Kalau begini, ini saya kira Anda terpaksa saya undang lagi untuk bicara lebih panjang. Yeah. Karena ini sekarang masalahnya ini kan acara murid. Oh. Saya masih punya acara yaitu Jaya Supranajo yang dimana saya berusaha untuk belajar dari orang-orang hebat seperti Anda ini untuk tapi nah itu lebih panjang Pak waktunya. Ya karena waktu ini untuk muri kan rekodnya ini. Nah mungkin Anda sekarang fokus dulu tentang rekod yang Anda buat ini. Kok Anda bisa membuat instalasi dalam air ini di destinasi wisata terbaik gitu? Sebenarnya itu bukan intensi kami ya Yayasan. Ya itu dari kita, karena kan untuk kita kan kuantitas, kuantitas, tapi kita tahu justru ada kan kualitas. bagi muri besar sekali, tapi bagi samudra itu kecil sekali. Bahkan saya selalu bilang kami itu sudah terlambat, gitu. Sudah terlambat karena ya kalau ada terlambat ya kita ini mau berhasil. Bayangkan kami bikin 62 meter yang waktu di Banyuwangi 15 meter, gede banget ngangkatnya, angel banget, yang ngangkat 60 orang, begitu sampai di bawah laut kayak perangko Pak, cilik banget, gitu kan. Jadi Anda dalam menciptakan rekod ini mendapat suatu kesadaran betapa kecilnya manusia. Iya, ya. Dan yang kami lakukan itu adalah rebuild the space with Mother Earth. Gitu. Jadi sebenarnya space-nya untuk kita, bukan untuk Mother Earth. Tapi kita minta bantuan. Kenapa Anda menyebutnya Mother Earth bukan Father Earth? Nanti jadi gender. ya sudah, Anda pinter dan nggak kepancing. Oke. Kalau bahasa Jerman juga Vaterland, bukan Mutterland. Iya, tapi ya sudahlah. Nanti Hitlernya ikut segala rupat kita. Nanti jadi antisemitisme. Mas Teguh, saya sudah kagum, tapi hari ini betul-betul saya tulis bukannya bikin makin kagum ya, karena saya melihat betul saja Anda melakukannya itu bukan berdasar teori, bukan berdasar rencana, bukan berdasar sistem, bukan struktur, tapi Anda ngelakoni. Yeah. Ya maaf, bahasa Jerman ngelakoni saya nggak tahu apa-apa, tapi Durchführen, ausführen, einfach ausführen. Masih kurang Pak. Masih kurang. Kurang ngelakoni itu, Jawa, ausführen sambil di dalamnya kok Pak. Ya saat itu seperti ngangkat gitu, kemudian jadi kecil kayak perangko. Yeah. Kenapa contohnya perangko? Kenapa? Tadi contohnya waktu diangkat besar gitu. Nah ya, karena samudranya masih luas. Nah ya, tapi contohnya kok Jadi perangko kalau ditaruh di amplop gede itu ya kayak karya saya di samudra cilik banget. Anda itu kelahiran mana? Jakarta. Jakarta. Tapi saya sebenarnya mother tongue saya itu bahasa Jawa. Dan lucunya setelah 16 tahun di Jerman, bahasa Indonesia saya pernah rusak, tapi bahasa Jawanya enggak. Karena bahasa Indonesia adalah the first foreign language yang saya pelajari di sekolah kan. Anda pasti gitu juga. Betul. Gitu. Kalau saya sampai sayangnya dua-dua rusak Pak. Karena bahasa Jawa saya nggak pernah rusak, karena nggak bisa. Tapi sempat belajar Hokkien, enggak? Enggak pernah. Saya itu belakang Anda itu guru saya dari beliau ya dipisu-pisui karena bahasa Jawa saya cuma bisa dengarkan, tapi kalau sudah aktif nggak bisa. Kalau Hokkien enggak, saya sama sekali promo Inggil masih bagus.
Tapi orang tua Anda orang Solo, Jogja, Orang Solo. oh, Iya. ada bau-bau keraton. Ya, kakek saya dulu Hoftekener Keraton Solo. Makanya datang kata nama Oostenrijk itu karena setelah Perang Dunia Pertama ada seorang prince dari Austria datang ke Solo. Kemudian beliau digambar oleh kakek saya, potret dia, terus saking senangnya terus diberi nama Oostenrijk. Makanya saya tadi itu pikir, Lalu kebetulan ayah saya, almarhum ayah saya itu dinas di kepolisian dulu sama-sama Om Hugeng. Jadi pernah dipanggil oleh Bung Karno suruh ganti nama, tapi Bapak nggak mau ganti nama, jadi cuma apa namanya ejaannya yang diganti. Tadinya 2O sama IY kan. oh iya. Oostenrijk gitu kan. Terus sekarang jadi Oostenrijk. Tapi jadi bahasa Belanda ya, Iya. bukan bahasa Jerman itu. Saya kalau ke Austria terus main ski, belajar ski itu guru saya selalu manggilnya Herr Heimat. Oostenrijk. Tapi Anda di mana di Austria dipanggilnya Herr? Enggak, itu bercanda. Dan kalau biasanya orang Austria manggilnya profesor kan? Profesor. Orang Oke, juga. Pak Teguh. Ya. Ya, saya sama sekali bukan tidak menghargai Anda, tapi saya justru menghargai. Maka saya sayang sekali kalau ini nanti, tolong ya Pak, lain kali saya undang pada waktu yang lebih panjang untuk bicara lebih dalam mengenai itu. Lain kali kalau Yayasan Terumbu Rupa nyemplungin karya saya lagi, saya undang Bapak juga. Di mana? Ya belum tahu, mungkin di Bali. Waduh. Tapi melu nyemplung loh. Untuk bisa ngelakoni. Lah iya. Ya. Oke, piagamnya mana di sini? Rekor dunia. Muri, Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor karya seni instalasi bawah laut di lokasi destinasi wisata terbanyak. Dianugerahkan kepada Respati Teguh Santoso Oostenrijk. Wow. Ini lebih menggetar mana ini? Ya, Mas Teguh, kami mohon perkenan Anda menerima anugerah sederhana kami, karena memang sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi tepuk tangan untuk Mas Respati Teguh Santoso Oostenrijk. Saya boleh bicara sebentar sedikit mengenai bahwa apa yang sudah saya capai sampai hari ini itu sebenarnya tidak bisa terjadi kalau tidak ada teman-teman dari Yayasan Terumbu Rupa. Mereka benar-benar bekerja keras, banting tulang sebagai relawan. Salah satunya istri saya.